Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Belasan eks-simpatisan Jamaah Islamiyah Poso ikrar setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permintaan sapi untuk kurban meningkat jelang Idul Adha. Nikmati keindahan Danau Poso jadi destinasi wisata favorit. Dua terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, masing-masing Muhammad Basir Cio dan Syalzabila divonis 6 bulan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu. Putusan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum menuntut masing-masing terdakwa 10 bulan penjara. Dalam sidang putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Sugianto menyampaikan Muhammad Basir Cio dan Syalzabila terbukti secara sah melakukan pelanggaran pidana informasi dan transaksi elektronik. Sidang mantan rektor Universitas Tadulako dan mahasiswi tersebut sempat tertunda beberapa kali. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Junto, Pasal 45B Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, Pasal 55 Ayat 1 KUH Pidana. Adapun hal yang memberatkan terdakwa karena menyebarluaskan pesan gambar tersebut menimbulkan perasaan takut, terancam, dan terganggu bagi Profesor Rosmala beserta keluarganya. Usai pembacaan putusan, Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan sikap. Atas putusan tersebut, pihak jaksa penuntut umum menyatakan masih pikir-pikir dan melakukan koordinasi terhadap atasannya. Sedangkan terdakwa Muhammad Basir Cio menyatakan menerima putusan tersebut. Terkait dengan penahanan, dalam putusan dinyatakan bahwa Dr. Basir Cio dan Syalzabila itu dijatuhi penahanan. Olehnya itu nantinya penahanan dalam perkara tipikornya yang penahanan dalam statusnya sebagai terdakwa itu nanti akan dihentikan, kemudian akan dilanjutkan penahanan sebagai terpidana untuk menjalani putusan. Kasus pidana yang menyeret Basir Cio dan Syalzabila bermula dari laporan salah seorang dosen Universitas Tadulako yang mengaku menerima ancaman melalui pesan singkat telepon genggam pada 6 Juli 2023 lalu. Polisi pun melakukan gelar perkara dan menetapkan Basir Cio dan Syalzabila sebagai tersangka pada 30 Oktober 2023. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Beginilah suasana wisata air panas Bora di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Salah satu objek wisata potensial di Kabupaten Sigi ini kini sepi pengunjung. Sejumlah fasilitasnya pun rusak dan tidak terurus. Hanya pengunjung dari luar daerah saja yang datang untuk menikmati khusus di pemandian air panas. Sepinya pengunjung di 1 dari 4 objek wisata di Kabupaten Sigi ini sudah terjadi sejak 2018 lalu. Bencana yang melanda lalu mengakibatkan sebagian fasilitas pun rusak. Hal itu juga menjadi salah satu penyebab daya tarik warga untuk berwisata di taman itu turut menurun. Padahal taman-tamannya asri. Tersedia pula penginapan yang didesain ala rumah adat Sauraja. Kita sudah programkan, kita sudah menyampaikan ke pimpinan daerah, bahkan kita sudah mengusulkan ke Kementerian Pusat dan kementerian terkait untuk membantu kita untuk menormalkan untuk program normalisasi khususnya objek wisata air panas ini. Dan bukan cuma itu, juga di beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Sigi yang mengalami dampak dari bencana kemarin itu sedikit demi sedikit sudah kita mulai perbaiki.
Meski demikian, wisata pemandian air panas Bora itu tetap buka. Bagi masyarakat yang ingin mengunjunginya, hanya membayar tarif sebesar Rp6.000. Dari pusat kota Palu, jaraknya sekitar 30 km atau sekitar 50 menit perjalanan darat. Selain air panas Bora, Sigi juga memiliki objek wisata potensial lainnya seperti Danau Lindu, Paralayang Wayu, dan Taman Bunga Kaleke. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Danau Poso tidak hanya dikenal memiliki keunikan dan kekayaan ekosistem. Danau terbesar ketiga di Indonesia ini juga menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Pesona Danau Poso juga salah satunya terlihat di Torau Resort. Torau Resort merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang terletak di Desa Tonusu, Kecamatan Pamona, Pusalemba, Kabupaten Poso. Butuh waktu 2 jam perjalanan darat dari kota Poso untuk sampai di lokasi ini. Sejak 5 tahun terakhir ini, Torau Resort menjadi destinasi pilihan bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Di lokasi yang berada di tepi Danau Poso ini, pengunjung tidak hanya disuguhkan pemandangan Danau Poso yang dikelilingi pegunungan, tapi juga menikmati berbagai fasilitas seperti kolam renang dan perahu motor. Pengunjung cukup membayar Rp15.000 untuk bisa masuk ke lokasi ini. Bagi yang ingin menginap, juga disiapkan villa yang didesain dengan unik. Suparni, salah seorang pengunjung dari Palu, mengaku senang bisa berkunjung ke Torau Resort. Selain bisa menikmati pemandangan Danau Poso yang mempesona, ia juga bisa menikmati udara segar dari pegunungan yang berada di depan resort tersebut. Kesannya suasananya sangat indah dengan pemandangan Danau Poso karena di sebelahnya itu ada pepohonan. Pengunjung lainnya, Rian Putra, juga mengaku senang bisa mengunjungi destinasi wisata tersebut untuk kali pertama. Ia bisa menikmati pemandangan indah Danau Poso serta fasilitas yang disediakan di Torau Resort. Kesannya sini tentunya sangat bagus. Tempat wisata ini tidak ada di wilayah lain. Karena salah satu danau yang sangat bagus di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Poso, jadi memiliki keindahan tersendiri. Danau Poso dan Torau Resort merupakan destinasi yang sempurna bagi mereka yang mencari petualangan alam yang unik dan menarik. Apalagi ingin merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah alam liar. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.